Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita penuh kemenangan, kita penuh sukacita. Karena apa? Karena Yesus telah bangkit bagi kita dan Dia mengalahkan maut, mengalahkan musuh, sehingga kita yang kemarin terikat oleh dosa sekarang telah dibebaskan oleh karena darah Yesus. Dan saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Puji Tuhan, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Ulangan pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita semua. Hukum perang. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu
ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu boleh kau pergunakan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernapas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, kita sudah panjang lebar membaca dari Ulangan pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Sungguh luar biasa, Tuhan yang senantiasa memberkati umat pilihannya. Siapakah umat pilihan dalam perjanjian lama, yaitu bangsa Israel. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya mau membagikan tema bagi kita semua pada hari ini, yaitu Tuhan yang memberi kemenangan. Sekali lagi tema kita, Tuhan yang memberi kemenangan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara kemenangan, saya percaya semua orang hidupnya ingin menang dalam segala sesuatu apapun yang dilakukannya, baik dalam pertempuran mungkin dalam pertempuran apapun itu, dalam hal apapun itu, di sekolah, di pekerjaan, dia ingin menang, dia ingin menjadi nomor satu. Saya percaya itu keinginan setiap orang. Dia ingin nomor satu terkaya, nomor satu terpintar, bahkan semuanya dia ingin menang. Dan saya percaya itu juga keinginan jemaat-jemaat Tuhan, ingin memperoleh terus kemenangan. Jadi kalau kita merasa kalah, maka kita akan merasa kurang semangat. Tapi kalau kita menang, maka kita akan terus semangat. Oleh karena itu jemaat Tuhan, namun kemenangan yang dimaksud di sini bukan hal demikian. Jadi saat ini kita renungkan firman Tuhan, bagaimana ada suatu peraturan ketika orang Israel menghadapi musuh atau menghadapi peperangan. Di dalam Ulangan ini kita melihat Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan bagi bangsa Israel yang boleh mereka lakukan dan yang tidak boleh mereka lakukan di waktu dalam peperangan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita melihat di ayat yang pertama dan ayat selanjutnya, apabila engkau keluar berperang melawan musuh, ini dikatakan oleh firman Tuhan, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, dikatakan jikalau engkau keluar dan engkau melihat ada musuh, ada tentara, ada kereta yang ingin mengepung engkau, firman Tuhan katakan, maka janganlah engkau takut kepadanya. Dikatakan janganlah engkau takut kepadanya. Karena apa? Kenapa Tuhan katakan demikian kepada bangsa Israel? Karena Tuhan sudah menetapkan bangsa Israel menjadi umat pilihannya. Jadi Tuhan ingin mereka dalam menghadapi suatu pertempuran, menghadapi masalah, mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang memberikan kemenangan bagi mereka. Walaupun musuhnya banyak dan mereka mungkin ada rasa takut, tapi firman Tuhan mau ajarkan kepada bangsa Israel, bahkan bagi kita yang ada di tempat ini, dikatakan, janganlah kamu takut, janganlah engkau khawatir, sebab aku Allahmu yang akan menyertai engkau. Namun kita melihat mungkin ada orang Israel yang merasa takut. Mungkin ada yang melawan Tuhan Allah. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Allah akan menyertai mereka.
sehingga mereka juga bisa melanggar peraturan-peraturan yang telah diberikan Tuhan Allah. Namun firman Tuhan hari ini mau menegaskan bagi kita umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, bukan hanya orang Israel aja untuk sekarang, tapi semua bangsa-bangsa yang percaya kepadanya adalah umat pilihan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan janganlah takut, jangan tawar hatimu, jangan engkau lemah. Karena apa? Karena Tuhan akan menyertai. Selanjutnya jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan sebab Tuhan Allahmu, dialah akan berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Dikatakan Tuhanlah yang akan berjalan menuntun kita, memberikan kemenangan bagi kita. Jadi sesuai dengan tema kita, Tuhan yang memberi kemenangan. Jadi jangan khawatir menghadapi kesulitan hidup, masalah hidup, ekonomi, bahkan apapun itu, jangan khawatir. Karena apa? Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, kenapa terkadang kita merasa sulit? Kenapa kita terkadang merasa buntu, tidak ada jalan keluar? Jemaat Tuhan, karena apa? Karena kita tidak mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mungkin hanya mempercayakan 30% saja. Oh, ya saya percaya, tapi ada alasan-alasan di belakang yang kita berikan. Namun ketika kita terus percaya dan sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah ragu. Kita tidak akan merasa terbebani oleh masalah itu. Karena apa? Karena Tuhan sudah berkata, Dia akan berjalan bersama dengan kita, menuntun kita ketika kita melihat masalah, ada lubang besar, ada jurang, Tuhan ada di dekat kita. Untuk apa? Untuk mampu melewati kesulitan itu. Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kemudian juga Tuhan memberikan suatu peraturan, yaitu apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Nah, dikatakan oleh Tuhan Allah juga dalam peraturan perang orang Israel. Nah, ketika mereka melihat suatu kota dan kemudian untuk berperang melawan mereka, maka dikatakan jangan kita mau berperang, tapi yang kita lakukan adalah menawarkan perdamaian. Oleh karena itu di ayat 11 dikatakan apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi. Dan dikatakan apabila kota tersebut menerima orang Israel, maka kota tersebut, penghuni tersebut yang akan bekerja menjadi rodi atau menjadi pembantu bagi orang Israel. Luar biasa berkat untuk orang Israel yang diberikan Tuhan. Dan kemudian ayat 12, tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dikatakan ketika kota yang mereka lewati itu tidak mau berdamai, maka barulah mereka bisa mengepung, artinya berperang. Namun dalam peperangan itu ada Tuhan Allah yang memberikan kemenangan. Nah, kenapa harus berperang? Karena Tuhan Allah sudah berjanji bangsa Israel akan diberikan tanah Kanaan, akan diberikan tanah perjanjian. Jadi orang-orang yang dalam tanah perjanjian itu akan dimusnahkan dan orang Israel akan menempatinya. Luar biasa jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mau menegaskan bagi kita semua orang-orang yang percaya, kesulitan yang kita alami, jangan menganggap kita tidak mampu melakukannya, kita tidak mampu menghadapinya. Tapi percayalah, serahkan semuanya kepada Tuhan dengan 100%. Jangan ada tinggal di belakangnya. Jangan hanya 90%, tapi 100%. Maka Dia akan memberikan kemenangan yang tidak pernah kita pikirkan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang menang. Kita orang-orang yang diberkati Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan juga akan memberikan kemenangan bagi umat yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa mengajarkan kami bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada kami umat yang percaya kepadamu. Tuhan, kami mau setiap kesulitan yang kami alami, kami bisa memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan jangan biarkan kami khawatir, tapi biarlah kami berserah 100% seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.